Rabu tanggal 23 Juli tepatnya malam Kamis di Masjid Upah Islamiyah Klarean. Ini barusan ada peristiwa ada laskar dari PWLS terluka. Kenapa itu Ibu? Ini kebetulan dari tim medis dari Puskesmas Klarean juga sempat hadir ikut membantu mengobati Ibu ya. Ada berapa laskar tadi Bu? 11 orang. Dengan luka apa itu Ibu? Kepala. Oh, kena benda tumpul atau benda tajam? Tumpul sama tajam. Artinya berarti mereka benar-benar kena senjata tumpul dan tajam ya. Nah, dan ini buktinya tadi sempat diobati dengan betadin dan juga kapas, terus P3K, dan tadi sudah dibawa ke Puskesmas Klarean ya. Puskesmas Klarean terdekat, ada 11 orang. Oke, Pirbun? Ke? Kenapa itu Bu? Yang dirujuk kenapa itu? Benda tajam di bagian apa Bu? Yang dirujuk ke Siaga Medika kena benda tajam apa Pak? Di mana itu lokasi kena benda tajamnya? Oh, ya. Oke, artinya ini berarti dari FPI menggunakan alat benda tajam. Ini sangat disesalkan dari pihak yang berwajib kurang mengantisipasi dari hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri saudara-saudaraku ya, kita semua sudah mendengarkan kesaksian. Ini bukan dari PWLS, ini dari tim medis yang berasal dari Puskesmas Klarean Pemalang, ketika menolong sahabat-sahabat kami yang tergabung di PWLS yang terluka akibat kebiadaban FPI dan kroni-kroninya seperti Sakira, GBK. Jadi ini bukan isapan jempol, ini bukan bualan, bukan kaleng-kaleng lah. Jadi intinya dari kesaksian tim medis dari Puskesmas ya yang ada di Klarean ini, luka mereka itu disebabkan karena benda tumpul dan sajam. Akan tetapi kita semua tahulah bagaimana kelakuan orang-orang bejat ini menurut kami. Iya, playing victim, memutarbalikkan fakta, seakan-akan mereka terdolimi, seakan-akan mereka itu menuduh bahwa PWLS adalah yang bawa sajam. Ini sungguh fitnah yang sangat kejam dan keji, saudara-saudara. Akan tetapi ini bukan hal yang baru atau mengagetkan. Kita semua tahulah bagaimana tabiat kelakuan para kabib dan para jongos-jongos ini. Ya, kalau diibaratkan gurunya kencing berdiri, maka muridnya akan kencing berlari. Gurunya mengajarkan fitnah, wah, muridnya atau jongosnya itu fitnah itu makanan sehari-hari, akan dikonsumsi tiap hari, dan ini tidak bagus untuk kesehatan otak, akal waras kita semua. Makanya kenapa Rizik itu ditolak di Pemalang dan tempat-tempat yang lainnya. Lah untuk apa? Mereka si Rizik ini tidak bisa ceramah yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu nggak bisa. Isinya ya tebar fitnah, ujaran kebencian, provokasi, ngajak perang, asah golok, asah celurit, seperti itu. Terus mau jadi apa negeri tercinta kita? Terus kasihan saudara-saudara kita yang masih awam, yang di situ itu masih belum paham, akhirnya terbawa oleh hasutan-hasutan mereka.
Dan ini adalah tugas kita bersama untuk mengantisipasinya. Ketika saudara-saudara kami dari Pemalang ini sudah menolak kehadiran Rizik dalam rangka safari dakwah pengakuannya. Tapi kalau menurut kami ya bukan safari dakwah, safari kelayaban, nggak ngenah kan itu kan, kesana kemari nggak jelas. Jadi intinya itu ya mereka seperti itu, selalu bawa-bawa agama untuk melegitimasi aksi-aksi mereka. Jadi waktunya kita sadar, waktunya kita bangkit, saudara-saudara. Ini apa yang disampaikan oleh tim medis dari Puskesmas Klarian yang berjibaku menolong saudara-saudara kami yang terkena sabetan sajam, benda tumpul, belasan orang, saudara-saudaraku. Dan ini menjadi catatan tersendiri. Aparat seharusnya lebih sigap bahwa siapapun orangnya, kalau sudah membawa sajam itu ngeri. Berarti indikasi ada niat, berarti sudah betul-betul dirancang. Iya, ini pelanggaran ini menurut kami dan harus ditindak tegas. Apapun narasi yang dibangun mereka, sekalipun mereka itu memutarbalikkan fakta, playing victim ya, terus menuduh PWLS yang membawa sajam, yang menggeruduk kan gitu kan. Di medsos kan seperti itu, terus dikatakan PKI lah, macam-macam lah. Seabek tuduhan yang keji yang dilontarkan oleh mereka yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi. Ini seharusnya menyadarkan kita semua. Dan untuk warga Nahdien seharusnya juga paham, bisa memetakan. Kalian kalau membela Kabid, berarti kalian itu sama dengan FPI, sama dengan Sakira, sama dengan GBK. Padahal secara fikrosiasinya itu jauh beda. Kenapa FPI dibubarkan? Karena mau bikin NKRI bersyariah, mau mengganti ideologi kita, Pancasila dan UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya udah, berarti kalau kalian tetap kekeh dalam pendiriannya, husnudzon membela mereka, coba kita petakan. Yang membela para Kabid Dobolowi ini kan ya golongan mereka. Kalau enggak FPI, HTI, terus Sakira, GBK, kan itu kan, terus NU garis lurus, ya itu saja. Nah kalau warga NU membela mereka kan ini lucu. Terus fikrosiasinya kalian yang katanya NKRI harga mati itu di mana? Kan dipertanyakan loh. Mereka tega sesama anak bangsa mengalirkan darah. Tragedi Pemalang ini buktinya. Teman-teman PWI itu cuma datang karena tidak setuju apabila Rizik itu naik ke panggung. Sudah ditolak di awal mau manggungnya itu. Terus pihak Forkompimda juga sudah melakukan audiensi, katanya tetap manggung tapi dengan pengawalan ketat, tidak ada pasukan di dalam TKP pengajian itu. Faktanya banyak, termasuk Pak Lurah Pegundan juga sudah menasehati kepada Laskar Sakira, katanya tenang saja Pak Lurah, aman. Faktanya apa? Jatuh korban kan. Dan ini sebagai bukti. Dan kami yakin aparat kita itu sangat mudah. Ya termasuk kita semua sudah menyaksikan bagaimana tim medis dari Puskesmas Klarian ini memberikan kesaksian. Belasan PWLS yang terluka itu karena benda tumpul dan sabetan sajam. Ini mudah-mudahan didengarkan oleh aparat kita untuk ditindaklanjuti. Sebenarnya yang bawa sajam itu siapa? Sebagaimana yang dinarasikan oleh para kabir dan para jongosnya, memutar balikan fakta bahwa yang bawa sajam adalah
PWLS. Ini sungguh fitnah yang sangat keji, sangat ngeri saudara-saudara. Terima kasih.